Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini aku mau ngajak kalian belajar bersama tentang sesuatu yang sangat seru dan ada di sekitar kita loh. Pernah nggak sih kalian lihat kotak kado, tenda, atau bahkan mainan bola yang bentuknya unik? Nah, itu semua ternyata termasuk ke dalam bangun ruang polihedron. Tapi apa sih sebenarnya polihedron itu? Kenapa bisa disebut begitu? Dan ada berapa macam bentuknya? Yuk kita cerita sama-sama, jangan ngantuk ya. Apa itu bangun ruang polihedron? Anak-anak, kalian pasti pernah melihat kubus, balok, atau limas kan? Nah, bangun-bangun itu termasuk dalam bangun ruang polihedron. Tapi kenapa ya mereka disebut polihedron? Yuk kita pahami. Polihedron itu berasal dari dua kata Yunani, yaitu poli yang artinya banyak, lalu hedron yang artinya sisi atau bidang. Jadi polihedron adalah bangun ruang yang memiliki banyak bidang datar sebagai sisinya. Semua sisinya berbentuk segi banyak atau poligon seperti persegi, segitiga, atau segi lima. Ciri-ciri utama bangun ruang polihedron. Yang pertama terdiri dari sisi poligon datar, rusuk, pertemuan dua sisi, dan titik sudut, pertemuan tiga rusuk atau lebih. Lalu semua sisi adalah bidang datar, tidak ada bidang lengkung. Lalu merupakan bangun tertutup atau ruang penuh. Contoh sederhananya yaitu yang pertama kubus. Kubus disebut polihedron karena memiliki 6 sisi datar yang semuanya berbentuk persegi. Lalu setiap sisi bertemu dengan sisi lainnya di bagian rusuk tepi. Lalu ada titik sudut tempat bertemunya 3 sisi. Bayangkan kamu punya kotak kado, semua sisinya kotak kan? Nah, itu berarti dia polihedron. Lalu yang kedua ada balok. Balok juga termasuk polihedron karena terdiri dari 6 sisi datar, biasanya berbentuk persegi panjang. Sisinya bertemu di rusuk dan membentuk titik sudut juga. Misalnya kotak susu atau tempat pensil yang berbentuk seperti balok. Lalu selanjutnya ada limas. Limas adalah polihedron karena memiliki alas berbentuk segi banyak seperti segitiga atau persegi. Lalu sisinya yang lain berupa segitiga dan bertemu di titik puncak. Contohnya seperti tenda segitiga atau kerucut mainan. Walau kerucut tidak termasuk polihedron karena sisinya lengkung, tapi limas iya. Ciri-ciri bangun ruang polihedron. Semua permukaannya datar bukan melengkung. Lalu terdiri dari sisi, bidang datar, rusuk garis tepi, dan titik sudut. Lalu termasuk dalam bangun ruang tertutup, artinya bisa menampung isi di dalamnya. Polihedron itu seperti rumah-rumahan dari bidang-bidang datar yang disusun rapi hingga membentuk sebuah bangun ruang. Setiap sisinya bertemu membentuk tepi rusuk dan sudut. Jadi kalau kalian lihat bangun ruang yang semua sisinya datar dan saling menyambung, itu pasti polihedron. Apa saja sih jenis-jenis bangun ruang polihedron? Anak-anak, sekarang kita akan belajar bahwa bangun ruang polihedron itu ternyata punya beberapa jenis. Kenapa ya bisa berbeda-beda jenisnya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, polihedron beraturan atau bangun ruang platonik. Bangun ruang ini disebut beraturan karena semua sisinya sama bentuknya dan sama besar. Misalnya, semua sisinya segitiga sama sisi, atau semua sisinya persegi. Jadi bentuknya benar-benar rapi dan seimbang. Yang pertama ada tetrahedron atau 4 segitiga. Kenapa disebut tetrahedron? Karena tetra sama dengan 4, lalu semua sisi berbentuk segitiga sama sisi, lalu jumlah sisi 4, rusuk 6, lalu titik sudut ada 4. Ibaratnya seperti piramida segitiga kecil, semua sisinya segitiga dan ukurannya sama persis. Lalu ada kubus atau hexahedron 6 persegi. Kenapa disebut polihedron beraturan? Karena semua sisi perseginya sama besar. Lalu jumlah sisinya ada 6, rusuknya ada 12, dan titik sudutnya ada 8. Bayangkan saja kotak Rubik atau kotak kado. Semuanya sama, tidak ada yang lebih panjang atau lebih pendek. Lalu ada oktahedron atau 8 segitiga. Terdiri dari 8 segitiga sama sisi, rusuk 12, lalu ada
6 titik sudut. Bentuknya seperti dua piramida segitiga yang disatukan di bagian bawahnya. Lalu ada dodekahedron 12 segi 5, terdiri dari 12 sisi berbentuk segi 5 beraturan, ada 30 rusuk dan 20 titik sudut. Bentuknya unik seperti bola yang terbuat dari segi 5, mirip bola sepak zaman dahulu. Lalu yang terakhir ada icosahedron 20 segitiga, terdiri dari 20 segitiga sama sisi, 30 rusuk, dan 12 titik sudut. Bayangkan saja seperti bola kristal dari potongan-potongan segitiga. Banyak banget ya sisi-sisinya. Lalu ada polihedron tak beraturan. Kalau tadi semua sisinya sama dan rapih, kalau polihedron tak beraturan adalah bangun ruang yang sisinya berbeda-beda bentuk dan ukurannya. Kenapa sih disebut tidak beraturan? Karena ada sisi yang segi 6, ada sisi yang segi 3 atau segi 5. Lalu ukuran sisinya juga berbeda-beda, tidak ada keseimbangan bentuk. Contohnya heksagonal piramid, alasnya segi 6 tapi sisinya lainnya segi 3. Lalu ada pentagonal prisma, alasnya segi 5, sisi sampingnya persegi panjang. Bayangkan saja kamu membuat bangun dari kertas lipat dengan berbagai bentuk, karena bentuknya tidak sama maka disebut tak beraturan. Lalu ada polihedron cembung. Cembung itu apa ya? Kalau kamu menarik dua titik di bagian permukaan bangun dan garisnya tetap di dalam bentuknya, maka itu cembung. Contohnya kubus, balok, limas, termasuk polihedron cembung. Artinya bangun itu tidak ada yang menjorok ke dalam, semua sudutnya keluar seperti bentuk-bentuk yang biasa kita temui. Lalu ada polihedron cekung, kebalikan dari cembung. Kalau kamu menarik garis dari satu titik ke titik lain, tetapi garisnya justru keluar dari bangun itu, maka bangun itu cekung. Coba bayangkan bentuk bintang yang menjorok ke dalam. Sisi-sisinya seolah masuk ke dalam. Ini yang disebut cekung. Jadi kesimpulannya, polihedron itu bisa beraturan kalau semua sisinya sama bentuk dan ukuran. Lalu tidak beraturan kalau sisi-sisinya beda ya. Lalu cembung kalau bentuknya menonjol keluar, lalu cekung kalau ada bagian yang menjorok ke dalam. Nah teman-teman, sekarang kita sudah tahu kan kalau bangun ruang polihedron itu banyak jenis dan bentuk. Ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan, ada yang cembung, bahkan ada yang cekung. Kita bisa mengenali polihedron dari bentuk isinya, jumlah titik sudut, dan rusuknya. Ternyata belajar matematika bisa menyenangkan ya kalau kita pakai contoh yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya hari ini. Semoga teman-teman makin semangat belajar dan jadi lebih paham tentang bangun ruang polihedron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.